Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Maharani dari kelas 12 di 1 akan mempresentasikan tentang perbankan digital. Yang pertama-tama, pengertian perbankan digital. Perbankan digital adalah layanan perbankan yang menggunakan teknologi digital untuk memudahkan transaksi keuangan tanpa harus datang ke kantor bank secara fisik. Layanan ini mencakup berbagai aktivitas seperti pembukaan rekening online, transfer dana, pembayaran tagihan, investasi, pinjaman, hingga layanan keuangan lainnya yang dapat diakses melalui aplikasi mobil atau website bank. Selanjutnya, manfaat perbankan digital. Yang pertama, nasabah bisa melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang ke bank. Yang kedua, mengurangi waktu antrian di bank. Yang ketiga, biaya operasional lebih rendah dibandingkan layanan konvensional. Yang keempat, menggunakan teknologi enkripsi dan autentikasi berlapis untuk melindungi data pengguna. Yang terakhir, transfer uang, pembayaran tagihan, pembelian pulsa, hingga investasi bisa dilakukan dalam satu platform. Selanjutnya, ada perbedaan perbankan digital dan perbankan konvensional. Dari segi akses layanan, perbankan digital melalui aplikasi atau website bisa diakses kapan saja, sedangkan perbankan konvensional harus datang ke kantor cabang untuk beberapa layanan. Selanjutnya, dari segi pembukaan rekening, perbankan digital bisa dilakukan secara online tanpa harus ke bank. Sedangkan perbankan konvensional harus datang langsung dengan dokumen fisik. Yang terakhir, dari segi biaya operasional, perbankan digital lebih rendah karena minum infrastruktur fisik. Sedangkan perbankan konvensional lebih tinggi karena ada biaya operasional, cabang, dan pegawai. Selanjutnya ada jenis-jenis. Yang pertama, m-banking. Aplikasi di smartphone yang disediakan oleh bank untuk memudahkan transaksi. Fitur utamanya ada transfer dana, pembayaran tagihan, pembelian pulsa, investasi, hingga pengajuan pinjaman. Keunggulannya praktis, bisa diakses kapan saja, serta memiliki fitur keamanan seperti OTP dan biometrik. Yang kedua, e-banking, layanan perbankan yang bisa diakses melalui situs web resmi bank. Layanan finansial, transfer data, pembayaran, top-up saldo. Layanan non-finansial, cek saldo, mutasi, rekening, pengolahan kartu kredit, dan pengajuan layanan perbankan. Keunggulannya bisa diakses dari berbagai perangkat dengan koneksi internet, lebih nyaman untuk transaksi yang memerlukan detail lebih besar. Yang ketiga, dompet digital. Aplikasi yang memungkinkan pembayaran tanpa harus memiliki rekening bank. Fitur utama, pembayaran di merchant, transfer saldo ke sesama pengguna, serta fitur cashback dan promo. Keunggulannya cepat, mudah digunakan, dan sering terintegrasi dengan marketplace serta transportasi online. Yang keempat, QR Code Payment. Sistem pembayaran yang menggunakan QR Code untuk menyelesaikan transaksi. Keunggulannya mengurangi ketergantungan pada uang tunai dan kartu fisik, lebih aman karena tidak perlu berbagi informasi kartu. Cara kerjanya, nasabah cukup memindai kode QR di toko atau restoran menggunakan aplikasi perbankan. Yang terakhir, neobank. Bank yang beroperasi sepenuhnya secara digital tanpa kantor fisik. Keunggulannya, biaya administrasi lebih rendah, sering menawarkan bunga tabungan lebih tinggi,
dan proses pendaftaran lebih cepat. Contohnya seperti Jenius, Sibank, Bank Jago, Bluepay BCA. Fitur tambahan pengelolaan keuangan otomatis, budgeting tools, dan integrasi dengan layanan keuangan lainnya. Selanjutnya, resiko dan tantangan. Yang pertama, keamanan siber. Ancaman peretasan dan penipuan online. Yang kedua, kendala teknis, gangguan sistem atau server down. Yang ketiga, literasi digital yang rendah. Tidak semua orang memahami cara menggunakan layanan digital. Yang terakhir, regulasi dan kepatuhan. Bank harus mengikuti regulasi keuangan yang ketat. Cara menggunakan perbankan digital dengan aman. Yang pertama, gunakan kata sandi yang kuat dan ganti secara berkala. Yang kedua, aktifkan autentikasi dua faktor untuk keamanan tambahan. Yang ketiga, jangan membagikan informasi pribadi atau OTP kepada siapapun. Yang keempat, selalu perbarui aplikasi perbankan ke versi terbaru. Yang kelima, hindari mengakses layanan perbankan dari perangkat atau jaringan Wi-Fi publik. Tren masa depan perbankan digital. Yang pertama, kecerdasan buatan dalam layanan perbankan seperti chatbot dan asisten virtual membantu dalam pelayanan pelangganan. Yang kedua, blockchain atau keamanan dan transparansi. Teknologi ini semakin digunakan untuk meningkatkan keamanan transaksi. Ketiga, layanan keuangan berbasis data. Penggunaan big data untuk personalisasi layanan dan penawaran produk yang lebih tepat sasaran. Kesimpulan yang bisa didapat, perbankan digital memungkinkan transaksi keuangan yang praktis melalui teknologi seperti mobile banking, internet banking, dan dompet digital. Dibandingkan perbankan konvensional, layanan ini lebih fleksibel dan efisien, meski menghadapi tantangan seperti keamanan siber dan literasi digital. Untuk keamanan, pengguna perlu menggunakan kata sandi kuat dan autentikasi dua faktor. Di masa depan, AI, blockchain, dan big data akan meningkatkan keamanan serta personalisasi layanan, menjadikan perbankan digital solusi utama dalam keuangan modern. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.